Nah, di bidang wilayah ada keamanan, ada kebersihan, ada perparkiran, kemudian ada pemeliharaan sarana prasarana. Nah, selain yang 9 itu, sudah itu memisahkan itu adanya namanya unit kerja. Nah, unit kerja ini yang baru saya kenalkan baru satu. Nanti saya kenalkan lagi yang lainnya. Yang pertama adalah UPZ Baitul Mal Peduli Umat yang diketuai oleh Bapak Rizwan dari Ahli Komandoin SS. Nah, ini menjadi kepanjangan tangan dari Basnas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan atau mengamalkan surat At-Taubah ya, yang 21 itu yang diselamatkannya bukan diri kita saja ya, tapi hartanya juga, karena itu bisa membersihkan dan mensucikan jiwa. Oke, nah nanti Ibu Bapak sekalian, apabila berkenan ada menyalurkan hartanya bisa langsung ke PSPU Provinsi Jawa Barat, dan ini benefitnya banyak Bu. Salah satunya adalah menjadi pemotong pajak gitu. Jadi sekalian nanti employer sekarang itu nicknya disampaikan, nanti akan ada laporan penjelasan langsung. Nanti lebih lengkapnya oleh Ustaz jadi akan menggunakan. Kemudian dari unit KBHU, nah ini untuk manasik haji dan umroh. Ini kebetulan kemarin sudah bekerjasama ya dengan KBHU. Nah, yang menjadi hal utamanya adalah edukasi Bu. Nah, kalau keberangkatan dan travel sebagainya kita kerjasama dengan pihak lain yang lainnya. Kemudian ada unit yang namanya unit KBSA atau kelompok belajar Raudhatul Atfal di belakang itu. Kemudian majelis taklim Pusdani, Rampai dan gedung Bali Asli itu jadi ada kurang lebih ada 6 unit kerja yang ada di Pusdani. Nah, untuk lebih lanjut kalau kita singkat kita sampaikan saja pemaparan yang selanjutnya oleh Ustaz Abdul Rahim tentang UPZ. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Dia untuk memaparkan tentang perpustakaan. Maka Ustaz dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allah, sekarang serempak ya ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ini di suaranya ada bias kompak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Pak Hendi selaku manajer profesional, kemudian Ibu Dia selaku kepala perpustakaan Pusdani Jawa Barat, para rekan-rekan dan panitia serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan sangat kami banggakan. Alhamdulillah masih semangat perjalanan setahun ya. Hari ini insya akan dilaksanakan pertemuan langsung dengan Ketua DKM. Kemudian Bapak Ibu sudah hampir setahun di sini, sudah banyak mengenal Pusdani. Program-programnya sudah banyak dikenal. Selain pengajian saja, belum banyak. Makanya mudah-mudahan melalui hari ini ya, Bapak Ibu bisa tahu ada apa saja sih Pusdani program ngawas unggul, nanti saling unggul gitu kan ya. Upama begitu masih di masing-masing kesaminya ya gitu kan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendi bahwa salah satu unit kegiatan yang ada di Pusdani adalah UPZ Baitul Mal Peduli Umat. Ya, artinya yang singkat biasa BMPU ya, UPZ BMPU Baitul Mal Peduli Umat. Nah, kebetulan saya diamanahi ya, selaku yang koordinir UPZ BMPU Jawa Barat ini. Lalu apa sih tujuannya gitu kan ya? Bahwa unit ini adalah
unit kegiatan sosial keagamaan yang ada di Pusda Jawa Barat ini. Ya, sehingga ketika Pusda ini akan melaksanakan program-program kegiatan sosial keagamaan, maka yang menjadi leading sektornya adalah kami dari unit BPU ini, UBZ BPU ini. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan, ya salah satunya adalah untuk memfasilitasi dari jamaah dan umat secara lebih luas, itu dalam rangka tazkiyatun nafs dan tazkiyatul mal, ya, mensucikan jiwa dan harta, ya. Karena dengan mensucikan kedua hal tersebut, ya, insya Allah kita akan istilah Sunda mah bebas tina sadaya raden. Namun raden punya apalnya raden. Namun raden masalah muatan lahnya. Nah, insya Allah akan terhindar semua itu, ya. Ketika kita melaksanakan konsep tazkiyatun nafs dan tazkiyatul mal, gitu. Nah, maka salah satunya adalah adanya UBZ BPU ini. Dan dulunya ini hanya unit biasa BPU saja. Nah, sejak 2024 ini kita dibentuk menjadi UBZ, ya, di bawah naungan atau koordinasi dengan Basnas Provinsi Jawa Barat, ya. Lalu ketika Bapak Ibu atau jamaah atau umat ini menitipkan sebagian hartanya, di kemana saja disalurkannya, gitu kan, ya. Ini perlu diketahui Bapak Ibu, ya, bahwa ada beberapa program, ya, dalam rangka menyalurkan dana titipan daripada jamaah atau umat ini, ya. Di antaranya adalah program yang sebentar lagi akan kami laksanakan di bulan Desember terkait dengan kegiatan Milad Pusdai Jawa Barat yang ke-27, ya, untuk yang ke-27. Jadi insya Allah kami melaksanakan hitanan masal, ya, setiap tahun. Dan insya Allah sekitar 100 anak yatim dan duafa yang akan kami hitan. Seperti potong, ya, dihitan, ya. Jadi insya Allah kami akan menyelenggarakan hitanan masal, ya, di bulan Desember ini, tepatnya di tanggal 23 Desember nanti, ya. Nah, kami laksanakan program ini menjadi kegiatan rutin tiap tahunan, ya, atau tahunan di tiap bulan Desember, bertepatan dengan kalender pendidikan anak-anak sekolah, yaitu ketika libur, sehingga mudah-mudahan ketika masuk tos syariah, gitu, ya, tos wajah baru produknya, gitu kan. Nah, seperti itu, tos syariah. Nah, kemudian selain program itu, di bulan Ramadan, yang menjelang bulan Ramadan, kita salurkan dana titipan dari jamaah itu berupa Pusdai Peduli Jompo, gitu, ya. Maka kita salurkan ke kaum Jompo, ya, yang ada di sekitar DKM yang sekitar, ya. Kita sudah ke Milenia, kemudian di Mararaja, kemudian Sukamantri, sudah. Tinggal nanti DKM yang kita menyisir ke DKM yang terdekat aja dulu, gitu, ya, untuk ini. Kemudian di bulan Ramadannya kita ada kegiatan adalah santunan anak yatim, ya, 100 anak yatim. Kemudian menjelang Idul Fitrinya, ya, kita salurkan juga dana itu untuk program Pusdai Peduli Guru Ngaji, ya. Nah, guru ngaji ini yang bagaimana? Guru ngajinya adalah yang sifat di masjid, Bu, ya. Nah, ada pengajian di masjid, biasanya pada maghrib ketika pada isya, punten, tidak atau belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, gitu kan, ya. Mun ditagih iuran oke kalau terus ngaramok, begini. Padahal 5.000, ada lebih 1.000 bahkan. Simpuri ngalaman gak pengurus upaya. Kita titip dibungkus dengan 2.000 sebulan, kanggo listrik. Saya dulu lah. Bahkan ada main motor, gitu. Makanya sering ngaji rumah, ya. Tapi ada kasar orang ini ratusan ribu, jutaan,
terpakai, gitu kan, tanpa protes. Tapi kan ada kadang ngaji, ya. Karena ngaji bekal akhirat berbaru Quran disungkeun 2.000, 5.000 dan presiden nunggu lah. Nah, guru ngaji yang seperti lah yang kami menjadikan sasaran untuk kami berikan sebagai dana manfaat gitu ya dari Dipan Jamaah Umat ini. Hitung-hitung naon harusnya arpos pada lebaran artinya THR gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ada program kita kegiatan bekerja sama dengan organisasi disabilitas. Ya, kita biasa menyelenggarakan pemasangan kaki dan tangan bantuan, ya, atau alat bantu indera mereka, gitu ya. Nah, kita bekerjasama dengan APDR, Aliansi Penyandang Disabilitas dan Lansia Jawa Barat. Ya. Bahkan kita sempat Bapak Ibu menyelenggarakan kerjasama dengan APDR ini kegiatan manasik haji, yang edukasi manasik haji untuk kaum disabilitas, anak-anak SMP, SMA Jawa Barat yang kita tidak bayarkan sebelumnya. Pesertanya 500 ya di sini dengan berbagai macam kondisi, yang ada yang netra kan ya, ada yang daksa dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun dibanding pendamping, dan alhamdulillah dari kerjasama itu kami mendapatkan penghargaan dari murid ya, alhamdulillah pada tahun 2015 kalau nggak salah. Nah ini belum kita laksanakan lagi kegiatan ini, kedepannya mudah-mudahan bisa dikerjasamakan lagi. Kemudian selain peduli kepada kaum disabilitas adalah peduli bencana. Ya, insya Allah kami makanya ketika kalau bencana sifatnya tentatif ya. Tentatif apa, ketika ada bencana baru kita open donasi, gitu kan ya, open donasi. Tiap lintas open donasi mau bencana, sehingga bencana kita menduduki lah ya. Dia mau pulang bencana mah ada bencana baru open donasi, gitu kan ya. Nah, selain termasuk juga kita adalah peduli Palestina. Nah, kita kerjasama penyalurannya dengan MUI, dengan Basnas, kemudian dengan organisasi lain yang langsung ada bisa menyalurkannya langsung ke Palestina. Gitu. Alhamdulillah sifat dari jamaah dan Muslim Jawa Barat ini luar biasa. Kemudian juga adalah program wakaf Al-Quran, Bapak Ibu ya, wakaf Al-Quran. Kami menyelenggarakan open donasi wakaf Al-Quran itu setiap hari Jumat. Nah, di tahun 2023, setahun 2023 kami punya program Pusdai terbar 5.000 mushaf Al-Quran. Alhamdulillah tidak sampai setahun hari itu sudah tercapai, dan kami sebarkan ke seluruh pelosok yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah gitu ya. Ini antusias dari jamaah Pusdai Jawa Barat. Termasuk hari ini ya, hari ini yang kami akan tebarkan ke Bapak Ibu ya, nah, itu mushaf wakaf mushaf Al-Quran titipan dari jamaah. Nanti pada saat acara ini nanti ada wakaf Al-Quran yang kami sampaikan buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan demikian Bapak Ibu ya makin semangat belajarnya ya. Kemudian kita doakan mereka yang mewakafkannya ini ya, itu mendapatkan amal jariah, amal yang. Nah, tentu dalam hal ini ya kita tidak hanya mendoakan bagi mereka yang kebaikan ini, tapi mari kita pun sama menjadi orang-orang yang didoakan ya, dari apa yang sudah kita titipkan ya. Makanya mangga silakan Bapak Ibu, sekali lagi sudah disampaikan oleh Pak Hadi, barangkali yang ingin menitipkan atau membersihkan hartanya, maka kami terbuka. Kantor pelayanan ada di bawah di dekat kantin ya, nah, di samping kanan dekat kantin itu ada kantor pelayanan UPZ B Pusdai Jawa Barat. Sekali lagi kami mengajak mari kita sama-sama untuk
harta kita bersih, jiwa kita bersih, gitu kan ya, dan menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih, suci. Ya, yang terdekat adalah hitanan masalah. Maka silakan dari Bapak Ibu barangkali ada yang ingin mendonasikan ya, dan menyaksikan sekaligus nanti tanggal 23, mari kita sama-sama ya saksikan ya. Atau barangkali dari Bapak Ibu ada misalkan saudaranya gitu ya, atau cucu atau siapa saudara tetangga yang ingin mendaftarkan untuk dihitamkan, masih ada kuota sekitar 20 lagi, maka silakan ya. 20 lagi ya, 20 lagi kita menghubungi klien BPC yang di bawah ya. Ada Pak Haji Maman nanti, ada Pak Khoidir Munawar di bawah ya. Itu saya barangkali dari saya Pak MP. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia sambil menunggu koneksi sebelumnya dipaparkan saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa salli amin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf baru pertama kali mungkin kita bertemu ya Ibu dan Bapak. Mungkin nanti kalau misalnya setelah acara ini kita akan sering ketemu karena nanti kami akan memperkenalkan tentang perkataan Presiden Pusdai. Bapak Ibu pernah kajiannya di perpustakaan atau belum? Oh belum ya? Ya, di sini di Pusdai itu kan ada perpustakaan dan juga ada Pusat Sudawi. Jadi perpustakaan tidak lepas dari Pusdai. Jadi sejarahnya perpustakaan itu didirikan pada tanggal 2 Mei tahun 1999. Jadi kalau Pusdai itu di 2 Desember 98 tahun 1998, kalau perpustakaan setahun setelahnya itu didirikan. Di sana nanti ada koleksi-koleksi buku bacaan, ada kitab-kitabnya juga Bu, ada Al-Quran Braille juga, gitu. Terus ada buku-buku umum, buku anak, tempat nyaman. Nanti mungkin setelah acara ini Ibu dan Bapak bisa berkunjung ke sana. Itu di perpustakaan. Terus kemarin juga kita mendapatkan 5 terbaik seluruh Indonesia dan pernah jadi di yang pertama itu ada di Jakarta, Batam, terus kita Jawa Barat ini Pusdai gitu. Terus dari Padang sama satu lagi Aceh ya, pada Aceh. Alhamdulillah kita sudah 5 besar. Terus di perpustakaan juga ada komunitas-komunitas Bu. Jadi ada komunitas baca, ada komunitas tapak maca. Tapak maca itu jadi komunitas anak-anak pelajar yang dengan mahasiswa gitu yang dinaungi di bawah perpustakaan. Ada juga disabilitas itu Yayasan Gilpu itu komunitas pelajar atau anak-anak disabilitas. Terus ada juga komunitas-komunitas yang lain yang terdapat di perpustakaan itu. Terus selain perpustakaan kita juga ada hibah dari Diskusida. Kita ada di depan itu di Selasa Masjid ada Koecer namanya, Kotak Literasi Cerdas. Itu Ibu Bapak bisa baca di situ gitu kan. Terus cuma buku yang di Koecer itu tidak bisa dipinjam karena hanya untuk dibaca di tempat. Untuk peminjaman buku itu ada di perpustakaan, letaknya di sebelah gedung Balai Asri. Itu nanti Ibu dan Bapak
yang kemarin ngisi link itu kartu anggota ini sudah jadi ada 25 orang yang sudah ngisi link ya. Jadi kalau yang belum kami tunggu karena akan kami cetak satu anggotanya. Satu anggota itu gunanya untuk meminjam buku maksimal itu 3 buku untuk 10 hari dan itu bisa diperpanjang. Jadi nanti Bapak dan Ibu mendapatkan fasilitas selain wakaf Al-Quran dari PPU, ada juga keanggotaan perpustakaan TSDI. Selain itu juga kita buku-buku yang ada itu sekarang sudah 9.000 buku, 9.000 lebih. Itu 7.000 judul buku. Terus semuanya itu ada dari CSR, ada yang beli sendiri dan ada dari wakaf. Jadi kita itu ada program wakaf buku. Jadi menerima dan menyalurkan. Jadi kita menerima buku. Barangkali Ibu dan Bapak di sini ada buku-buku yang tidak terpakai, buku kitab atau apapun yang tidak terpakai, yang masih layak untuk dibaca, mangga pilih mau dititipkan di perpustakaan. Gitu. Terus selain itu kita juga menyalurkan buku-buku yang yang dibutuhkan. Jadi kadang ada juga masjid-masjid sekitar gitu, atau misalnya kayak yang PPL, KKN itu minta wakaf buku, jadi kita salurkan juga gitu buku-buku. Salah satunya kemarin itu ada yang KKN dari UMB itu ada di sana ada komunitas baca. Jadi kebetulan kita juga pas baru dapat buku pelajaran, buku sekolah, akhirnya kita distribusikan ke sana. Selain itu kita juga ada kunjungan. Jadi perpustakaan jadi juga ada kunjungan karena kita ada Musab Sudawi. Musab Sudawi itu aset Jawa Barat. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa berkunjung ke sana. Itu ada Musab Sudawi. Kalau anak-anak TK bilangnya itu Quran raksasa. Jadi karena ukurannya besar gitu kan ya. Itu salah satu aset Jawa Barat. Nanti bisa dilihat di sana. Ya, kita juga ada program unggulan. Program unggulannya itu yaitu kunjungan literasi dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada pesantren. Pesantren yang yang rutin tiap tahun kesini itu Al-Falah Cicalengka. Itu rutin tiap tahun datang ke sini untuk lihat mengunjungi perpustakaan dan Musab Sudawi. Selain itu juga SD Al-Ghifari itu tiap tahun juga gitu. Banyak yang tiap tahun mereka datang berkunjung ke sini. Terus selain itu program unggulannya juga ada kegiatan komunitas literasi, ada kegiatan ngabucer. Jadi ngabuburit ceria itu kita di Ramadan. Jadi Ibu, Bapak kalau punya anak atau misalnya punya cucu, mangga silakan nanti untuk Ramadan bisa ikut ngabucer di sini. Jadi acaranya itu dari habis asar sampai sholat tarawih bersama. Ya, jadi kegiatan-kegiatannya itu kita kerjasama dengan remaja masjidnya. Jadi ada remaja masjid ramai itu yang kita kerjasama dengan mereka. Terus kita juga ada pesantren kilat khusus disabilitas. Ada juga program magang pelajar dan mahasiswa. Jadi ada program magang dari UPI itu tiap tahun, UPI jurusan perpustakaan. Terus ada juga program magang dari sekolah-sekolah yang lainnya. Terus ada juga program wakaf buku yang tadi sudah saya jelaskan. Terus kegiatan halal diniyah juga kalau misalnya di ruangan yang paling penuh itu biasanya di perpustakaan TSDI juga difasilitasi tempatnya gitu. Terus untuk yang nomor 8 ada program pelatihan pustakawan via online. Jadi kita juga selain kita ikut pelatihan pustakawan, kita juga menyelenggarakan program via online. Terus
ada kegiatan gladiresik manasik haji. Jadi kegiatan gladiresik manasik haji juga bisa diselenggarakan di perpustakaan. Terus program kerjasama dengan Diskusida itu apa namanya, salah satu program unggulan juga. Terus ada pengumpulan data Mushaf Sudawi. Jadi kemarin itu ada dari Bait Al-Quran Jakarta itu mengumpulkan dan lebih tepatnya nanti Pak Hadi mungkin yang bisa menjelaskan. Kebetulan masih ada dengan Pak Hadami ya Pak ya. Jadi penulis Mushaf Sudawinya itu. Terus lagi ada program pameran Al-Quran Mushaf Sudawi tadi sudah saya jelaskan dengan kunjungan dari berbagai lembaga. Jadi kita juga sudah pernah dikunjungi oleh lembaga-lembaga yang lain di seluruh nasional. Terus ada juga dari Malaysia juga. Terus ada dari BWI Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah. Terus ini foto-foto kegiatan kunjungan literasinya, terus kegiatan komunitas, ini foto-fotonya, dokumentasinya, terus ini ngabuburit ceria, jadi kegiatannya sampai bisa. Terus ada pesantren kilat khusus disabilitas, terus ini program magang, anak-anak magang, terus program wakaf buku, menerima dan menyalurkan, jadi kita menerima dan menyalurkan buku juga. Ini hal perhiniahnya ini karyawan ya, karyawan dan umum juga ada di sana. Terus ini ada gladiresik manasik haji dan umroh, jadi ada juga gladinya di acaranya di perpustakaan. Terus pengumpulan data ini yang kemarin yang dari Bait Al-Quran. Ini kerjasama Diskusida, itu koleksian itu kan dari Diskusida sebanyak 100 buku. Nah kemarin itu ada kunjungan dari Diskusida menanyakan tentang koleksian ini. Terus saya bilang alhamdulillah bukunya tinggal 55 buah dari 100 itu. Jadi ada yang berminat untuk dibawa pulang mungkin ya. Yang penting asal jangan dijadiin buku bala-bala aja. Iya, tapi emang buku itu buku hibah, jadi Diskusida juga tidak mempermasalahkan buku itu hilang, jadi mereka bahkan menyuruh kita untuk membuat lagi proposal untuk pengajuan buku wakaf gitu, karena mereka tadi ada programnya wakaf buku. Terus ini pameran galeri Mushaf Sudawi, nanti mungkin Ibu dan Bapak bisa nanti lihat ke sana. Ada lagi program pelatihan pustakawan, ini kami sedang melaksanakan pelatihannya. Ini kunjungan-kunjungan, ada juga Ustadz Adi Hidayat beserta Imam Masjidil Haram ya Pak Taufik ya, yang dengan Ustadz Adi Hidayat. Oh dari Libya, ya. Ya mungkin demikian paparan dari kami. Nanti mungkin untuk satu anggota sedang kami siapkan. Ibu dan Bapak yang sudah mengisi nanti bisa langsung kami serahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Mohon apresiasi. Terima kasih. Saya menambahkan ini ada yang khas di Pusda itu adalah permatanya. Permatanya Pusda itu adalah Mushaf Sundawi. Jadi Mushaf itu lembaran, Sundawi itu adalah khasnya Sunda ya. Nah itu ada di kita. Jadi ada lembaran Quran yang besar, ukurannya kurang lebih 75 kali 45 cm, dan itu ditulis tangan. Total lembarannya ada 763 lembar. Nah ada 22 motif ya. Jadi yang dimaksud Quran Mushaf Sundawi itu adalah motifnya, motif yang ada di frame-nya, di pinggirannya. Nah ini melambangkan ciri khas yang diambil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di tiap kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Misalnya Kota Bandung khasnya apa Bu? Sagu. Nah kalau itu Ibu pantas ini itu ada namanya bunga patrakuan. Jalan Pasar Kembali di mana Bu? Dekat ya? Ada rumah di sana? Itu
itu diabadikan dalam Mushaf Sundawi jadi buatan frame. Jadi merubah 3 dimensi menjadi 2 dimensi, kemudian 2 dimensi itu dilukis secara manual. Nah, ada? Nah, coba dilihat. Nah, itu. Nah, ini ada videonya di YouTube, kan bisa lihat di sana. Ini dikerjakan selama 14 bulan. 14 bulan oleh 50 ahli. Timnya guys. Ada ahli penelitinya, kemudian ahli melukisnya, kemudian ada fotonya. Dan ini dikasih selama sebanyak 3 kali pentaksiran. Dari mulai huruf tipis, kemudian penebalan dan pelukisan pewarna. Nah, jadi ini menjadi permatannya sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari sejarah, Bu, ini merupakan mushaf ketiga setelah Indonesia merdeka. Jadi mushaf pertama itu ada di masanya Pak Presiden Soekarno, disebut mushaf pusaka. Kemudian yang kedua itu mushaf Istiqlal di masanya Bapak Presiden Soeharto. Kemudian mushaf ketiganya adalah mushaf Sundawi yang diprakarsai oleh Bapak H.R. Nurjana Almarhum, Gubernur Jawa Barat tingkat 1 Jawa Barat. Nah, ini merupakan sebagai tanda syukur. Mushaf Sundawi itu tanda syukur bahwa bangsa Indonesia khususnya diwakili oleh masyarakat Jawa Barat telah berhasil pada pencapaian teknologi, yaitu bisa membuat sebuah pesawat yang bernama CN 235. Nah, itu yang pertama, CN 235, nanti CN 250. Nah, kemudian ini sebagai salah satunya diimbangi dengan keberhasilan di tingkat keimanannya, maka digabungkan dengan Al-Quran. Nah, kalau lihat kemudian dari sejarah belakangnya lagi kita tariknya, ternyata sama saja gitu ketika para raja-raja ataupun pemimpin Islam ketika akan mendakwah harus membuat satu mushaf yang menjadi panduannya, ciri khasnya. Nah, sama seperti di kerajaan Banten dan kerajaan Demak ataupun di kerajaan Cirebon. Nah, saya pernah berkunjung juga di daerah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu ternyata banyak kerajaan Islam. Terdapat itu ada 14 mushaf yang berbeda. Nah, ciri-ciri mushaf yang dikeluarkan oleh kerajaan itu biasanya khas dan unik. Jadi banyak sekali hiasannya. Ada yang menyematkan warna-warni, ada juga menyematkan ciri khas lembu-lembu daerahnya masing-masing, sampai menyematkan emas di dalamnya. Nah, di Pusdai sendiri yang mushaf Sundawi itu kandungan emasnya, ada kandungan emasnya juga di situ, Bu. Nah, ada kandungan logamnya, logam emas mulia 24 karat itu seberat 2,5 kg. Itu kami ibu lagi kalau 2,5 kg mahal. Nah, atau sekian banyak. Nah, disematkan ataupun dibubuhkan di tiap lembarnya, Bu. Itu ada lembaran peraga, jadi emas lembaran itu di pinggirannya ada. Kemudian ada juga emas yang disematkan di suratnya, nama suratnya di situ. Nah, itu serbuk emasnya itu 1 kg, emas peraganya itu 1,5 kg. Jadi kalau ibu penasaran nanti silakan berkunjung di sana. Nah, ini Quran ini adalah mushaf yang sifatnya disimpan dalam 3 peti, Bu. Nah, jadi kan kalau 2 peti siapa yang baca, Bu ya? Disimpan ya. Nah, jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika itu mencetak, memperbanyak, menduplikasi dari yang asli, dibuat ukuran sebesar 2 kali ukuran A3 dibagi 2 jadi A4 itu yang dibagikan gratis kepada seluruh kabupaten kota
Total itu kalau sampai sekarang itu sekitar 200.000 eksemplar. Nah, mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan kepala biro sekarang itu berinisiasi juga mengembangkan, mempromosikan Quran Mus'haf Sendawi dan kita bisa menerimanya karena ini termasuk Quran tilawah, Bu. Jadi enak untuk membacanya. Tiap juz itu bakal beda-beda motifnya, jadi kita akan bosan. Ini motifnya motif teh, kemudian ada motif bunga padi dari Cianjur, ya, kemudian ada juga motif patah kepala dari Bandung, ada juga motif melati dari Banten, disambung oleh bunga anjua. Dan kita akan melihat bagaimana kekhasan bahwa Islam ini dekat sekali dengan unsur seninya, dan itu nikmat sekali untuk kita baca. Karena kalau surat tilawah sebagaimana Ibu ketahui ada 15 baris. Nah, jadi ini untuk bisa mempermudah proses membaca. Jadi insya Allah terakhir ini menjadi bagian yang kami harapkan. Oh, masalah itu apa? Untuk hadir nanti di Gelar Mus'haf Sendawi dan tadi kita sampaikan oleh Ibu Bapak sekalian itu langsung mendapatkan akses untuk menerima atau meminjam buku selama 10 hari. Nanti perpanjang lagi 10 hari lagi, sebanyak 3 buku. Jadi Ibu bisa memperdalam keilmuannya, menambah hasanah ilmunya dengan buku. Insya Allah itu saja dari saya. Karena Prof sudah hadir di sini, saya serahkan pada pembawa acara Ustaz Hasan.